Perdagangan orang kan tidak pernah bisa diselesaikan hanya dengan komitmen-komitmen di atas kertas, tetapi ada semacam goodwill yang baik. Katakanlah, kalau saya sih lebih sederhana mengatakan ini soal hati nurani sih. Ya, negara ini nggak pernah serius ngurusin barang ini, tidak pernah menganggap ini sebagai skala prioritas ya. Kapitalis-kapitalisme yang bisa, kapitalis-kapitalis yang punya uang dan bisa mengendalikan oknum aparat, dan ya di Batam juga kita punya beberapa data ya, orang-orang yang sungguh mengendalikan misalnya pelabuhan internasional yang ada di Batam, dan kita sudah punya pengalaman juga tentang itu kan. Jadi ini menurut saya ini apa ya, kalau saya membacanya angka-angka ini apa sih? Maaf ya, dengan segala hormat kepada teman-teman aparat yang betul-betul bekerja dengan baik ya. Tetapi ini juga banyak persoalan. Misalnya gini, Bang, ini ditolong misalnya, diselamatkanlah 1.000 orang. Ya. Cerita seperti itulah tahun lalu ketika betul-betul ada atensi dari Kapolri atau atensi dari Presiden. Ada 2.000 orang kalau ya, catatan. 2.000 sekian orang. Pertanyaannya, 2.000 orang sekian ini diapain setelah mereka ditangkap? Hai Sobat Batam Pos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur, dan kali ini didampingi oleh teman saya Fiska Juanda di edisi Ngegas, ngobrol bebas seputar PMI atau seputar tindak pidana perdagangan orang. Nah, kami sudah menghadirkan tamu istimewa yang bisa dikatakan mengabdikan dirinya untuk masalah PMI dan masalah-masalah kemanusiaan, yaitu Bang Romo Pascal ya. Bang Romo ini benar-benar bisa dikatakan aktivis yang tidak ada takutnya ya, yang terus memperjuangkan masalah kemanusiaan, khususnya masalah TPPO ini. Nah, Jo. Nah, mungkin bagi teman-teman sudah mengetahui ya, Bang, Romo Pascal ini sudah sejak lama ya, Bang, tunak membidangi soal kemanusiaan. Betul. Tidak hanya PMI non prosedural, tapi juga mengenai hal-hal lainnya, kekerasan anak, kekerasan terhadap perempuan juga. Romo Pascal ini. Nah, mungkin bagi yang belum tahu Romo Pascal, silakan datang ke shelternya ya, di Sekupang. Ya. Tapi sepengetahuan saya mengenal Romo Pascal ini, saya mengenalnya dari 2000, saya medio di 2018 atau 2019. Medio seperti saya mengenalnya dari isu-isu PMI waktu itu. Nah, sejak mengenal beliau, saya ngelihat status Facebooknya, WA-nya, Bang. Ya. Ganas, Bang. Keras, Bang. Keras ya. Gegas memang. Ya. Nyebutnya nggak main-main, nyebut nama langsung. Ya, kalau untuk kemanusiaan memang harus begitu. Kita butuh, Republik ini butuh orang-orang yang seperti Romo ini, yang berani ngegas, yang berani bicara bebas, tegas. Memang perlu orang-orang karena seperti ini menyangkut kemanusiaan gitu. Karena memang kalau tidak ada orang seperti ini bagi kita, menurut saya, mungkin tidak ada orang yang mengingatkan kita bahwa ini kamu sudah keluar dari rambu-rambu kemanusiaan. Nah, kita perlu orang-orang yang selalu mengingatkan kita, yuk kamu berjalan di rambu-rambu kemanusiaan. Betul. Ini dia, Romo Pascal. Ya. Mo, nama panjang, Mo, boleh jelasin, Mo? Nama panjang sih. Panjang banget. Panjang banget. Karena saya tahu panjang banget itu kalau salah saya. Iya, Chrysanthus Pascalis Saturnus. Tapi lebih dikenal Romo Pascal. Romo Pascal. Ini agak bisa kadang-kadang rock banget lah dia. Maksudnya bukan rock yang ngerok, bukan, tapi vokal dan luar biasa lah pokoknya. Benar-benar cadas lah, Bang. Nah, itulah juga kita akan kupas sedikit seputar penyeludupan PMI ya. Mungkin kita lebih fokus ke sana ya, karena Batam, Kepri termasuk wilayah-wilayah yang sangat rawan ya, bahkan menjadi pintu keluar masuknya tindak pidana perdagangan orang ini. Dan yang kita heran, meskipun sudah ada Satgas, sudah ada BP3MI dan berbagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, tapi seolah nggak pernah putus ini, nggak pernah selesai persoalan masalah PMI ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Adakah orang-orang yang orang-orang besar bermain di balik semua ini, atau seperti apa gitu? Kita tanya ke ahlinya dong. Nah, gimana nih, Mo? Mungkin kan kita tahu nih sejak Bang Nur juga jadi reporter, Mo. Persoalan ini persoalan yang tak pernah putus-putusnya, tidak pernah ada solusi konkret terhadap hal ini. Selalu aja ada dengan motif modus-modus yang baru gitu. Seperti kita tahu berapa tahun lalu modusnya lain. Tahun ini mungkin juga modusnya lain. Kenapa sih persoalan ini menjadi persoalan yang nggak pernah
ada habisnya, Mo? Baik. Pertama yang saya ingin katakan bahwa perdagangan orang tidak pernah bisa dihentikan dengan adanya berbagai macam gugus tugas atau berbagai macam satgas atau lembaga-lembaga. Tidak bisa dihentikan itu. Atau kalau kita ngacu pada ASEAN ya, kalau kita lihat tahun lalu itu banyak sekali misalnya perjanjian-perjanjian ASEAN terkait dengan komitmen negara-negara Asia Tenggara terutama untuk memerangi perdagangan orang ini. Tetapi kan Indonesia dan menurut saya juga negara-negara ASEAN ini memang paling pintar membuat kesepakatan-kesepakatan, komitmen-komitmen, tetapi perdagangan orang kan tidak pernah bisa diselesaikan hanya dengan komitmen-komitmen di atas kertas, tetapi ada semacam goodwill yang baik. Katakanlah, kalau saya sih lebih sederhana mengatakan ini soal hati nurani sih. Kita hati nurani sih, serius apa enggak sih kita mau nangani ini, dan menurut kami ya negara ini nggak pernah serius ngurusin barang ini, tidak pernah menganggap ini sebagai skala prioritas ya, tidak menganggap ini sebagai suatu hal yang sangat urgent menyangkut kemanusiaan, nggak pernah. Dan mengapa saya juga dan teman-teman mengapa harus berbicara terus? Karena memang bayangkan kalau kejahatan ini sudah dianggap bukan sebagai sebuah kejahatan lagi, apa yang kita harapkan lagi di generasi kita akan datang? Siapa lagi yang bisa mengatakan bahwa perdagangan orang itu sebagai sebuah perbuatan biadabnya kemanusiaan kalau semua orang menganggapnya hal yang biasa? Nah, ini yang sebenarnya harus kita hindari dan harus terus kita lakukan. Jadi balik lagi ke pertanyaan kenapa ini seperti tidak pernah selesai, karena memang kita nggak pernah serius mengurus ini. Kita tidak pernah menjadikan ini sebagai sebuah skala prioritas, jadi menjadi persoalan yang utama dalam hidup berbangsa dan negara. Aneh memang di Republik ini jika ada orang yang memperjualbelikan untuk sehebat kita dengan semangat Pancasila, kerakyatan dan persatuan dan sebagainya, masih ada orang yang kemudian tega memperjualbelikan sesama anak bangsa. Saudaranya sendiri. Ya. Nah, dari sisi mana sih Romo melihatnya bahwa tadi Romo bilang negara ini tidak serius, padahal mungkin dari beberapa pihak mengatakan kami serius katanya memerangi soal masalah PMI ini gitu, dengan membentuk salah satunya BP2MI, lalu memecah di beberapa daerah menjadi BP3MI, lalu juga membentuk satgas-satgas. Dari beberapa pihak juga kemarin kan sempat tidak hanya kepolisian tapi juga dari aparat-aparat lainnya juga membantu untuk penanganan ini. Namun kenapa masih dinyatakan, masih Romo bilang kurang serius atau tidak serius menangani problem ini? Ya kalau kita misalnya mau mengacu pada nggak usah satgas ya, kita ngomong misalnya gugus tugas TPPO. Itu ada 32 gugus tugas yang dibentuk di setiap provinsi. Bahkan ada 170-an saya kira gugus tugas yang dibentuk di setiap kabupaten dan kota. Bayangkan angka sungguh-sungguh sangat besar. Sebenarnya secara potensial kalau kita mau melihat, negara ada usaha, memang ada usaha negara untuk membuat itu. Cara negara adalah membentuk gugus tugas, kemudian satgas segala macam. Tapi itu hanya di atas kertas. Nah, persoalannya kan perdagangan orang tidak pernah bisa diselesaikan hanya dengan tadi membentuk gugus tugas atau membentuk satgas. Harus ada semacam semangat bersama yang menganggap ini sebuah kejahatan yang betul-betul memang harus diperangi. Nah, ini saya lihat hanya sekedar keren-kerenan. Kalau ini bilang keren terlalu kasar kali ya, kayak mana ya, hanya sekedarnya laporan ya sebentar aja seperti itu kemudian hilang. Seperti itu. Tapi awalnya memang serius, tapi setelah itu tidak, atau bagaimana? Keseriusan itu menurut saya mungkin lebih pada soal ini tadi ya, ketika misalnya kita tahu misalnya Amerika misalnya kan melakukan evaluasi terus ya kepada setiap negara-negara di hampir seluruh dunia terkait dengan perdagangan orang. Jadi ketika misalnya Amerika mengeluarkan laporannya terhadap situasi perdagangan orang di setiap negara, dan misalnya Indonesia berada pada tiers yang katakanlah itu sedikit memberi perhatian, ada semacam warning dari pemerintah Amerika Serikat misalnya, baru di situ misalnya negara Indonesia bertindak. Ya. Atau misalnya ada kasus-kasus yang viral, kemudian menyita banyak perhatian dari masyarakat, di situ kemudian negara kemudian nampaknya hadir dan kemudian mencoba memperbaiki diri dan sebagainya tegas. Tapi pada dasar substansinya sebenarnya tidak ada semangat yang benar-benar menjadikan ini sebuah prioritas, baik oleh pimpinan negara maupun sampai ke bawah-bawah juga. Kalau kita lihat sampai ke bawah juga tidak ada.
Dari mana orang mengukurnya? Evaluasi aja gugus tugas yang ada di tidak usah jauh-jauh di Batam ini atau di Kepulauan Riau. Hidup nggak ada tuh. Kalau dibilang didirikan, oke didirikan di atas kertas ada, tapi kerja nggak ada. Jalan nggak? Nggak ada. Jalan nggak mau? Nggak jalan, mungkin hidup pun nggak gitu ya. Jadi bagaimana mau jalan, hidup aja nggak seperti itu ya. Jadi setelah ada, dilantik katakanlah, setelah kemudian tidur. Tapi kalau kita lihat data Romo tahun 2002 itu ada 78 TPPO yang berhasil diungkap dan 642 korban berhasil diselamatkan. Kemudian 2023 ada 27 kasus dengan 87 korban. Dan 2024 yang baru diungkap oleh teman-teman kepolisian dan beberapa aparat lainnya itu ada sekitar 24 kasus ya dengan 122 korban gitu loh. Ya. Artinya secara angka-angka ini nampaknya ada progres gitu. Cuma mungkin belum maksimal. Romo melihatnya seperti apa? Saya kadang-kadang aneh juga dengan angka-angka itu ya. Anehnya seperti ini ya, apa ya? Kadang-kadang gini ya, saya ngerasa jujur pengamatan saya, aparat begini bicara tentang kepolisian, karena data itu data kepolisian ya. Iya. Kami ngerasa bahwa memang dalam hal penegakan hukum, tindak pidana perdagangan orang tidak pernah diselesaikan dengan tuntas, tidak pernah. Mengapa saya berani mengatakan ini ya? Karena dalam banyak kasus ya, yang ditangkap, kalau kita ngomong bicara tentang perdagangan orang, berarti kita bicara tentang jaringan. Ada sindikat. Kita bicara juga bahwa peran orang tidak pernah dilakukan oleh satu orang, pasti dilakukan oleh segerombolan orang. Yeah. Dan dalam kasus-kasus kenyataan yang kami tangani ya, yang sebenarnya kita tahu itu adalah korporasi di situ, tapi tidak akan pernah tuntas. Hanya ditangkap pelaku-pelaku lapangannya. Dan ini terjadi. Jadi mau dibilang berapa kasus segala macam misalnya, ini gimana nih? Yang ditangkap juga pemain-pemain kecil nih, pemain yang bawah, yang kacung-kacungnya ditangkap. Semua pemegang-pemegang pemain besar ini masih dibiarkan berkeliaran. Sehingga bagaimana tadi salah satu menjawab pertanyaan awal, kok selalu ada? Ya memang gimana nggak ada. Yang ini ditangkap, yang ini dipelihara. Nah, dan ini siapa nih, Mo? Yang dipelihara tentu pemain-pemain besar ini, kapitalis-kapitalisme yang bisa, kapitalis-kapitalis yang punya uang dan bisa mengendalikan oknum aparat. Dan ya di Batam juga kita punya beberapa data ya, orang-orang yang sungguh mengendalikan misalnya pelabuhan internasional yang ada di Batam, dan kita sudah punya pengalaman juga tentang itu kan. Jadi ini menurut saya ini apa ya, kalau saya membacanya angka-angka ini apa sih? Angka-angka ini apa ya? Tidak berbicara tentang satu keseriusan ya, tapi sebuah angka-angka mungkin sebagai laporan aja untuk menyenangkan masyarakat atau segala laporan untuk ya sekedar katakanlah untuk ya data ya, mungkin ya maaf ya dengan segala hormat kepada teman-teman aparat yang betul-betul bekerja dengan baik ya. Tetapi ini juga banyak persoalan. Misalnya gini, Bang, ini ditolong misalnya, diselamatkanlah 1.000 orang. Ya. Cerita seperti itulah tahun lalu ketika betul-betul ada atensi dari Kapolri atau atensi dari Presiden. Ada 2.000 orang kalau di catatan. 2.000 sekian orang. Pertanyaannya, 2.000 orang sekian ini diapain setelah mereka ditangkap? Setelah mereka diamankan? Katanya dipulangkan. Katanya dipulangkan. Katanya dipulangkan. Oke, dipulangkan. Tahu nggak, mereka ini mau kerja loh. Ini dipulangkan, mereka pulang ke rumah dalam situasi yang mereka sedang berangkat juga dengan situasi yang susah. Mereka akan pergi lagi. Jadi ini ada rantai persoalan yang sebenarnya sangat rumit sebenarnya yang terjadi ketika seorang PMI kalau dia berangkat pasti dia menyisakan persoalan. Jadi ada persoalan yang melatar belakanginya dia, apakah itu faktor pendorong atau faktor penariknya. Yeah. Ini yang nggak pernah dijawab oleh negara. Oke, kita apresiasi polisi tahun lalu misalnya bekerja dengan sangat luar biasa. Tetapi apakah itu menyelesaikan? Nggak. Untuk seorang pribadi para korbannya dia nggak menyelesaikan karena ketika dia ditangkap dia dipulangkan dia akan berangkat lagi, dia butuh pekerjaan. Berarti faktor utama dari semua ini gitu. Dia butuh kehidupan, dia perlu memperbaiki diri. Nah itu nggak ditangkap. Nah sebenarnya dalam gugus tugas itu sudah ada yang pencegahan, udah ada subgugus tugas untuk yang reintegrasi, kemudian pemberdayaan sudah ada. Tetapi itu di atas kertas, tapi tidak dilaksanakan. Nah kalau umpamanya kita mau mengacu, contohnya lah kalau ada negara misalnya ngasih contoh cerita sukses tentang bagaimana dia menyelamatkan sampai kemudian berdayakan. Itu pasti kita boleh mengapresiasi ya, ini nggak ada. Cek aja 2.000 orang yang data itu. Coba dicek kemana mereka sekarang.
Pasti juga bingung Jadi, juga polisi jadi mau ingat ngapain. kita apa ungkapan TKI itu PMI lebih baik mati di lautan atau di negeri yang kan kita tuju daripada kami daripada kami kelaparan Kembali, di negeri ya. sendiri Negeri. gitu loh. Jadi ada anekdot semacam itu gitu. Betul. Itu yang saya dapat juga, tidak hanya anekdot Bang, Iya. tapi saya juga dapat dari wawancara salah Salah satu satu PMI ya, unprocedural yang Hmm. sempat tenggelam, yang kapalnya karam di Nongsa, Nongsa ya. sana, dan dia memang bilang begini, karena memang tadi kan disebut bahwa problem utama dari masalah ini adalah di akarnya, tidak pernah tersentuh sama sekali, bahwa mereka pergi itu memang tadi Romo bilang bahwa ada faktor pendorong atau faktor penarik. Nah, pendorong mereka pergi itu adalah karena tidak adanya lapangan pekerjaan, Betul. hutang. Lapangan pekerjaan, hutang, ketidakpastian akan sebuah ekonomi, mereka di sana menjadi sebuah alasan mereka harus Pergi ya. pergi. Dan penariknya adalah orang-orang yang sudah sukses di luar negeri yang jadi PMI. Jadi itu saya melihat itu 4 faktor yang membuat mereka ya lebih baik. Jadi memang ada omongan seperti itu, Bang. Mereka sudah tenggelam. Kemarin waktu itu jadi korban tenggelam saat dia di Nongsa. Dan selamat, saya pernah tanya, apakah akan kembali lagi? Dia jawab, kalau mau dijawab jujur, saya kembali lagi. Karena saya pulang, saya juga mati, Pak. Mati kelaparan, Pak. Saya pergi, saya juga mati. Tantangan juga mati. Iya. Mati di laut. Tapi kan dua-duanya sama-sama mati. Mati kelaparan tak berusaha atau mati saya berusaha ke luar negeri? Lebih baik saya berusaha dulu. Nah, itu menjadi sebuah hal yang problem yang mungkin yang harus diselesaikan oleh semua pihak. Mungkin dari Romo juga senang. Dari pihak kepolisian mungkin sudah melakukan pencegahan, tapi ada faktor utama tadi yang menjadi hal itu yang kurang diperhatikan atau tak pernah tersentuh. Kalau bahasanya. Apa ya? Diperhatikan nggak si faktor utama yang membuat mereka? Secara regulasi undang-undang ya, itu sebenarnya udah ada arah ke situ, tapi prakteknya nggak ada. Ya, Regulasinya ada. Regulasinya ada, tapi prakteknya itu masih banyak lah hal yang perlu kita evaluasi, itulah bahasanya yang lebih enak saya kira. Jadi misalnya ya, kalau Undang-Undang 18 tahun 2017 itu kan menyebutkan itu seorang PMI adalah mereka yang akan berangkat, ya, yang bekerja, yang berangkat bekerja dan kemudian yang kembali. Ya. Jadi ini sebelum, saat dan sesudah. Iya. Nah, jadi kalau kita membaca undang-undang itu sebenarnya seorang PMI ketika dia memutuskan diri untuk bekerja, dia sudah otomatis terlindungi dengan undang-undang. Prakteknya tidak seperti itu. Nah, jadi di atas kertas seperti itu, tapi ya, nyatanya tidak. Nah, tapi saya pengen bertanya nih, Bang. Ada banyak hal yang tadi Romo bilang nih, sambil dengan praktek tangan kan. Ini ada nih yang di sini nih, tak tersentuh. Iya. Lalu kan juga menjadi pertanyaan saya juga, apakah setiap tahun itu, setiap periode punya modus atau cara yang sama? Iya. Tapi tahan dulu, Mo. Ya. Sebelum jawab, kita rehat sejenak. Iya. Baik, kita kembali ke sesi kedua dalam percakapan masalah tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang ataupun yang kita kenal dengan pekerja migran Indonesia unprocedural atau non prosedural. Nah, tadi menarik ya dikatakan Romo bahwa selama ini dari angka-angka tangkapan itu umumnya yang ditangkap adalah kelas-kelas teri atau kelas-kelas yang bisa dikatakan hanya kelas-kelas di bawah, belum menyentuh pada pemain-pemain besarnya nih. Perlu di cross check lagi nih, Bang. Nah, ini apa dari Romo mungkin bisa melihat apa yang menyebabkan mereka yang punya pemain-pemain besar ini seperti tidak tersentuh oleh hukum gitu loh. Kalaupun ada yang tersentuh mungkin mati 1 tumbuh 1000 gitu. Dan katanya memang ada 4 raja utama yang mau di Batam. Atau lebih? Ya, kenapa nggak tersentuh ya? Itu harusnya pertanyaan sama polisi, bukan sama saya. Ya, karena tugas mereka yang menangkap itu. Ya, kita sebenarnya dan nyorongkan orang bicara seperti ini. Ya, itu yang selalu saya katakan. Aparat penegak hukum tidak pernah tuntas ngerjain ini, nggak pernah. Ya, gimana? Ini kalau kita bicara tentang perdagangan orang, kita bicara tentang korporasi pasti. Ini sindikat. Yang namanya sindikat pasti ada jaringannya. Saya kasih contoh misalnya ya. Ada kasus karaoke. Ya. Tidak usah sebut nama karaoke-nya. Ya.
melakukan eksploitasi atau perdagangan orang. Yang ditangkap itu pemain kasirnya aja yang ditangkap. Tapi pemilik karaoke, mereka yang mengantar, oknum aparat yang membacking, semuanya tidak pernah tersentuh. Ya, seperti itu. Jadi misalnya juga kita kasih yang sederhana lah contoh misalnya dalam sektor pekerja rumah tangga, ya mereka yang bekerja rumah tangga kemudian dieksploitasi, ya. Kemudian merekrutnya yang bawanya ke situ misalnya ditangkap pamannya lah kata yang bawa ke PT, malah itu yang ditangkap. Tapi yang punya agen PT kemudian majikan yang mempekerjakan dan mengeksploitasi tidak ditangkap. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita, ada apa sebenarnya? Jadi memang menurut saya polisi memang oknum aparat memang dengan segala hormat tentu memang harus melihat ini mengerjakan ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Nah, kalau umpamanya kita bicara tentang Batam tadi ya, kita pun tahu lah ada pemain-pemain besar, kita juga paham dan saya sering mengkritik misalnya kemarin ada berita dari kepolisian 1-2 hari ini misalnya rilis di Polda Kepri. Polda Kepri berhasil mengamankan, saya kurang tahu persis, pokoknya yang begitulah kurang lebih, berhasil mengamankan 5 orang pekerja migran dan menangkap 5 orang pelaku atau seperti itulah kurang lebih beritanya. Dan saya oke, kita tahu itu sebagai sebuah usaha baik polisi, tapi saya mengkritik itu karena saya mengatakan yang kerjaan gini sebenarnya nggak perlu berpolda yang ngerjain, Surpolsek aja yang ngerjain kerjaan kecil ini ke saya, kerjaan kecil dan pemain-pemain juga kita rasain pemain-pemain apa ini kalau untuk level Polda seharusnya lebih lagi tanggapan-tanggapan yang lebih besar, spektakuler, apalagi level Batam. Pertanyaan saya, apakah polisi nggak ngerti, nggak paham, apakah nggak paham bahwa ada pemain besar situ? Apakah unit 6, unit PPA, unit yang di Polda Kepri nggak ngerti ada pemain besar dan nggak tahu ada mafia di sini. Ini pertanyaan ya, sungguh pengen tahu ya. Romo bertanya ya. Ya bertanya seperti itu. Apa nggak tahu seperti itu ya? Yakin nggak ngerti, gitu. Yakin nggak paham seperti itu. Nah jadi atau mungkin di balik pemain besarnya ada yang lebih besar lagi sehingga mereka tak bisa disentuh gitu. Ini pasti ada ya. Ada di belakangnya yang lebih kuat gitu loh. Kalau saya ini dugaan saya ya, tidak ada kejahatan yang abadi tanpa dekingan. Tidak ada kejahatan yang abadi tanpa dekingan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin karena ini pekerjaan yang sangat melibatkan banyak orang. Dan kemudian banyak pintu-pintu juga yang harus dimasuk. Dan ini kan yang melibatkan 2 sektor ini. Satu sektor lembaga pemerintah, satu lagi sektor non pemerintah yang bekerja. Jadi pasti ada pintu-pintu yang harus dilewati. Pintu-pintu ini bagaimana bisa dilewati kalau tanpa dekingan, tanpa orang dalam? Nggak mungkin. Jadi ada oknum yang bermain di sini. Satu. Kedua, kita tahu juga besaran uang ini besar kok. Kita pernah punya perputaran uangnya sangat besar. Sangat besar. Berapa sih, Mo? Sebulan? Per kepala 500. Ya, jadi kalau kita melihat data tahun lalu misalnya ketika kita melakukan investigasi tahun lalu, itu kita menemukan bahwa 1 orang pekerja migran yang mau diberangkatkan ke Malaysia misalnya, ya, yang bisa saja jadi korban perdagangan orang tentu, itu 1 kepala dihitung 500 ribu. 500 ribu? 500 ribu untuk oknum aparat. Ya, apakah itu oknum aparat polisi, apa oknum aparat imigrasi, ya. 1 orang 500 ribu misalnya seperti itu ya. Nah bayangkan kalau umpamanya ini kita kalau mau cari data lihat saja data di pelabuhan ya. 1 hari misalnya ada 500 orang yang berangkat ke Malaysia katakanlah seperti itu. Coba saya itu ya. Kalau 500 orang kali 500 ribu berarti ada sekitar 250 juta ya. Kalau kita kali 30 hari itu ada 7,5 miliar. Ya kurang lebih seperti itu. Duit gede mau. Sangat besar dan itu kita temukan ya informasinya seperti itu, kita temukan ada transaksi keuangan seperti itu. Jadi bayangkan ini bisnis haram yang sangat menggiurkan, banyak uang yang didapat dari sini dan karena itu banyak orang yang kemudian melestarikan atau kemudian menjaga bisnis supaya terus tetap ada seperti itu. Ini baru yang lewat di pelabuhan resmi gitu ya. Betul. Belum yang pelabuhan tikus gitu ya, Bang. Iya ini kita ngomong singgung ya tikus lagi. Jadi sebenarnya gini ya, saya nggak mau ngomong pelabuhan tikus karena orang-orang di kampung-kampung itu tidak suka dibilang tikus karena mereka ngerasa kami bukan tikus. Dan saya juga tidak setuju juga kalau PMI itu dibilang tikus. Ya.
Oke. Pelabuhan Tradisional. Oke. Bukan Pelra. pelabuhan resmi. pelabuhan Ya. rakyat ya. Pelabuhan rakyat seperti itu. Katakanlah seperti itu. Nah, ini menarik ini, ya. Mengapa saya bilang menarik? Karena dulu ya, ini ada menurut saya ada perang bisnis juga antara pemain depan sama pemain belakang. Kalau saya bilangnya pemain depan dan pemain belakang. Oh, jadi ada dua pemain, depan dan belakang. Ya, jadi ini ada permainan seperti ini. Jadi misalnya gini, jadi kalau umpamanya yang saya baca dulu, kalau kita bicara tentang pekerja migran ilegal atau non prosedural, kita selalu bilang pasti pintu belakang. Iya, non prosedural. Kita selalu bilang pintu belakang. Iya. Padahal kita nggak tahu mafia brengsek bangsatnya itu di pintu depan. Karena kalau di pintu belakang kita boleh lihat data kita ya. Paling banyak mereka tuh antara 50 sampai dengan paling banyak 100 orang, paling banyak itu pun mungkin musim-musim lebaran lah. Sekali jalan itu paling banyak mungkin ya antara 20 sampai 30 orang. Silakan buka data misalnya ada orang. Karena pompongnya kecil ya, Mo. Karena kapalnya kecil dan juga mereka tahu nih risiko juga besar karena melewati laut, kadang-kadang gelombang juga kuat. Ya. Jadi di laut depan kapalnya besar ya, Mo ya? Di mana? Kalau laut depan kapalnya besar ya, Mo? Di depan itu kita pernah masuk di kapal. Ini kita ngomong kan langsung karena kita di dalam kapal itu. Itu satu kapal 168 orang. Berarti Ya, gede kapalnya ya. 168 orang kapal resmi, kapal di depan pelabuhan gitu seperti kapal yang saya disiapkan untuk menyangka PMI. kapal yang mana tuh? Loh, itu kan Batam Pos juga kalau nggak salah tahun lalu muat juga itu jalur Siapa itu? Siapa itu? jalur resmi jalur tol. Tapi kan saya nggak tahu itu mau gimana. Ya, itu. Makanya bertanya ini kapal resminya kayak gimana? Seberapa besar kapal resminya? Jalan Jalan tolnya pelabuhan internasional yang ada di Batam. Nah, ini kan miris ya sekali. Dan itu yang sampai Mahfud MD datang itu ya, Mo ya. Tahun lalu. Jadi ini menurut saya ini sangat miris. Dan terus kita menganggap ini biasa. Ya, saya dengar juga dari teman-teman yang misalnya dari pihak lawan itu yang menyerang saya, para petinggi-petinggi kota Batam misalnya, petinggi-petinggi kayak bilang, Romo ngapain sih ngurus-ngurus kayak gitu? Ini kan udah biasa kita lakukan. Bayangkan bisa mengatakan sebagai kejahatan manusia itu sebagai hal biasa. Dan kalau umpamanya kejahatan itu terus dianggap sebagai hal biasa, anak-anak cucu kita gimana menganggap ini sebagai hal biasa? Mengerikan sekali. Saya ingat penyerangan itu Romo katakan pemain juga katanya. Ya itu serangan juga ya waktu kontra intelijen ya yang dilakukan, dituduh saya kemudian mengkristenisasi, saya kemudian mengambil keuntungan dan macam-macam lah serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak lawan untuk menjatuhkan teman-teman dan kami waktu itu ya yang berjuang. Termasuk juga mungkin teman-teman wartawan waktu itu saya kira juga ada beberapa teman yang kemudian diintervensi dan sebagainya seperti itu. Jadi tadi ketika bisnis haram yang uangnya cukup besar nih diganggu, pasti mungkin mereka bereaksi dan melakukan usaha-usaha untuk memberi perlawanan. Ada yang terganggu. Gitu pasti terganggu. Duitnya gede. Tapi menarik nih jalur depan nih. Kalau jalur depan ini kan banyak pintu yang harus dilalui. Artinya kalau misalnya melibatkan oknum, berarti ada banyak oknum dari lembaga yang berbeda, dari institusi yang berbeda yang terlibat di sini. Benar sekali. Siapa sih itu, Bang ya? Mulai dari misalnya kalau kita mau mengacu pada satu contoh kasus ya misalnya, itu mulai dari tingkat yang paling rendah, misalnya dari RT RW udah main di situ. Terkait misalnya untuk pemalsuan data. Ya. Rekomendasi misalnya dari RT RW, dari kepala desa, kemudian dari lurah, dari kantor Dukcapil setempat. Berarti ada berbagai tingkatan yang ini benar-benar dari tingkat bawah ya, yang dilakukan oleh pihak keluarga, misalnya tetangga atau kenalannya seperti itu. Jadi melibatkan banyak sekali orang. Sampai nanti di kantor imigrasi dan sebagainya ada calonnya segala macam, dan nanti bagaimana dia bisa dari kampung bawa ke tempat transit, ngurusin ini segala macam, bawa lagi ke Batam misalnya, menembus lagi pintu-pintu di imigrasi, bagaimana diatur supaya misalnya jalannya jam segini harus lewat kayak gini misalnya, tiketnya sudah disiapkan misalnya by phone oleh agen segala macam. Jadi sampai nanti di Malaysia misalnya kita lihat data kita, investigasi kita tahun lalu, udah ada bus yang nunggu, kemudian bus itu bawa ke Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur bawa dibagi ke agen-agennya, dan kemudian orang pergi bekerja dan nanti kita lihat mereka jadi korban. Kita tahu. Kamu kok tahu, Mo? Ya kan kita masuk di situ. Kita menginvestigasi cukup lama dan kita menemukan data-data, maka kita berani ngomong. Bukan hayalan kita, bukan kita karang-karang. Kan kita punya data tentang itu. Bagaimana kemudian mereka waktu itu membuat manifest ya, memanipulasi para
para katakanlah pemerhati atau orang-orang yang awam tentang ini di dalam manifest dikasih kode siapa yang bermain dan nanti itu tahu ya, misalnya pemain A misalnya AM misalnya dia pemain satu hari dia mengirimkan 100 orang misalnya, tinggal hitung aja berapa uang yang dia harus bayar misalnya ke oknum aparat misalnya. Ya kita katakanlah Joni misalnya yang lagi tersangka itu atau Raden Saleh misalnya yang tersangka itu seperti itu kan juga ada kok, kita punya manifest, kita lihat manifestnya seperti itu. Nama yang Romo sebut tadi itu siapa? Ya itu bagian dari jejaring itu jaringan mafia. Tapi sudah tersangka ya? Tersangka. Kalau kita tahu Raden Saleh dia tersangka di Polresta, kalau John ini dia tersangka di Polda Kepri, bahkan sejak 2014 sebenarnya kalau kita mau nge-track pemberitaan tentang Joni ya sudah ada pemberitaan tentang itu bahwa dia sudah tahun 2014 sudah menjadi tersangka. Bayangkan 2014 sampai sekarang. Saya jadi ingat kasus yang di Bintan dulu bahkan sampai turun Jenderal Bintang 2 ya. Dari Mabes Polri untuk menelusuri pasca yang kecelakaan yang tenggelam. Ya. Beberapa oknum aparat yang terlibat juga sudah ditindak oleh kesatuan mereka. Berarti memang ngeri juga ya jaringan. Karena waktu itu juga turun salah satu yang mantan di Reskrim Polda Metro Jaya, Brigjen Krisna waktu itu. Kalau sekarang sudah bukan Brigjen Irjen karena sudah 2 bintangnya. Betul. Kan sampai turun untuk menangani problem ini, Mo. Nah, yang mungkin yang jadi pertanyaan saya, Mo, modusnya apakah itu masih sama, Mo? Kan kalau tahun lalu modus depan mungkin Romo sudah melakukan investigasi ya dengan beberapa teman-teman di sana gitu. Nah, apakah tahun ini juga modusnya masih sama atau modus yang lewat belakang itu juga sama? Masih sama nggak sih, Mo? Atau ada yang baru lagi gitu? Ya, yang baru satu. Para mafia sekarang mereka hijrah memiliki PT. Memiliki PT yang berbadan hukum resmi. Entah itu mereka sebagai PT cabang bekerja sama misalnya di daerah PT pusatnya di Jakarta atau di Surabaya, atau mereka sendiri membuat sendiri di Batam. Nah, itu yang saya lihat. Jadi ini bajunya diganti, tapi isinya masih tetap busuk, ya, bangkai juga isinya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, ini yang sebenarnya saya mau kritik. Saya berani bicara karena kita punya pengalaman beberapa PT yang kita temukan melakukan praktek perdagangan orang ya. Misalnya overcharging ya. Karena misalnya contoh ya, karena dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 itu kan disebutkan bahwa pekerja migran tidak dapat dikenakan biaya penempatan. Tapi dalam banyak praktek yang kita temukan, korban-korban yang kemudian datang kepada kita dan kemudian kita assessment, kita menemukan bahwa banyak PT-PT resmi P3MI itu justru melakukan overcharging, mengambil misalnya uang dari korban untuk misalnya untuk biaya penempatan, padahal tidak boleh. Baik keputusan kepala badan maupun perintah dari undang-undang itu tidak diperkenankan bahwa P3MI mengambil keuntungan atau mengambil uang dari pekerja migran untuk biaya penempatan. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ya, jadi monitoringnya lemah. Monitoringnya lemah dan kemudian tidak ada semacam usaha untuk memeriksa cara kerja P3MI ini. Dan saya sering kali kalau umpamanya berhadapan ada laporan pengaduan, saya ngadu misalnya ke kepolisian misalnya, polisi selalu bilang, Romo, itu PT-nya resmi loh, sudah kami periksa resmi. Nah, ini jadi juga kadang-kadang. Tapi berarti mereka diseberangkan meski ini PT resmi, apakah mereka diseberangkan sampai negeri tujuan? Apakah mereka menjadi PNI yang ilegal, yang legal, yang prosedural atau unprosedural? Nah, makanya kalau kita memihak perdagangan orang hanya sekedar batasnya prosedural dan prosedural, ini juga nggak adil kan? Ini juga nggak tepat ya, karena justru ketika orang yang bekerja dengan cara yang baik dan benar, kita nggak tahu bahwa mereka sebenarnya juga korban. Misalnya saya katakan tadi ya, contoh ya, seorang majikan dari Malaysia, dari Singapura, dia mau mengambil seorang tenaga kerja untuk pekerja rumah tangga. Dia membayar kepada agen Singapura misalnya 20 juta. Agen Singapura mengasihlah katakanlah uang kepada agen Indonesia 10 juta untuk mendatangkan pekerja migran. Nah, dalam undang-undang kita disebutkan tidak ada biaya penempatan karena sudah dibayar oleh majikan tadi. Oke? Nah,
Si agen kita di Indonesia, dia pergi panggil orang-orang dari mana kampung-kampung, dia bilang, udah kamu datang aja, tiket saya bayar. Bahkan kamu ke sini saya kasih kamu uang saku. Anak-anak yang di sana yang nggak dapat pekerjaan dan butuh banyak pekerjaan, mereka berterima kasih sekali kepada agen Indonesia dan mereka bilang inilah penyelamat kita, penolong kita. Karena di dalam situasi terjepit mereka mau ngasih kita pekerjaan dan mereka bahkan ngasih uang saku. Mereka sudah ngerasa punya emosional rasa berterima kasih. Padahal itu uang yang dari majikan yang memang seharusnya untuk mereka. Oke? Oh, dikelola seperti itu ya? Ya. Kemudian dia diberangkatkan ke agen Singapura, kemudian dia bekerja di majikan. Apa yang terjadi? Majikan Indonesia menguras dia, ya, membuat kontrak, perjanjian, dia harus dipotong gaji selama 8 bulan. Bayangkan. Padahal sudah ada. Dia sudah dapat dari majikan, dia hajar lagi itu itu pekerja migran. Coba bayangkan. Tapi resmi, semua orang bilang resmi, Romo, kami udah cek surat-suratnya resmi. Tapi dia nggak tahu ada eksploitasi ekonomi dong di sana. Overcharging di situ. Overcharging. Berarti di sini ada pengawasan yang lemah ya. Lemah. Ada BP3M, ada BP2MI juga di sana. Benar. Apa mereka nggak tahu praktek seperti ini, Romo? Tahu. BP2MI tidak punya kewenangan untuk memeriksa P3MI, nggak bisa. Karena itu kewenangan ada di Kementerian Tenaga Kerja sama di Dinas Tenaga Kerja. Mereka yang memonitoring. Nah, ini juga menjadi tumpang tindih. Nah, ini soal bicara nih Bang. Nah, jadi agak bias juga. Bias. Ya. Tapi kan kita berbicara soal ada orang-orang lain yang selama ini mungkin punya kewenangan lebih dalam melakukan pengawasan. Nah, tadi Romo bilang Kementerian Tenaga Kerja, tapi secara turunannya ada Dinas Tenaga Kerja. Ya. Tapi seringkali disebut kami tidak punya wewenang lebih. Itu kewenangannya BP3MI. Tapi sebelum kita bicara kewenangannya, sejauh mana sih kewenangan yang orang-orang yang mengatakan dia tidak punya wewenang ini sebenarnya memiliki wewenang sebenarnya? Kita rehat sejenak. Sobat Tambos, bertemu lagi sama saya Juanda dalam sesi ketiganya. Nah, ternyata problem PMI on procedural ini sangat kompleks banget, sangat banyak. Dan saya baru tahu nih, ternyata ada modus-modus terbaru yang mungkin yang tahun-tahun sebelumnya tidak terpetakan. Tapi hari ini ada modus baru dengan cara-cara yang mungkin lebih agak soft gitu. Tapi sesoft-softnya terendus juga. Terkesan legal tapi sesungguhnya praktiknya ilegal gitu. Terkesan legal. Nah, tapi kan ternyata dalam prakteknya sebenarnya ada pihak-pihak yang sebenarnya mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, Bang. Mungkin dari Kementerian Tenaga Kerja yang punya kewenangan yang harusnya untuk melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek yang tersebut. Nah, ada lagi nih katanya orang yang tidak punya wewenang tapi ternyata punya wewenang. Dinas Tenaga Kerja. Nah, Nimo, Dinas Tenaga Kerja mana Nimo yang punya wewenang sebenarnya? Ini kan ada dua Nimo. Provinsi dan kota yang punya wewenang melakukan pengawasan terhadap itu mau. Dua-duanya punya kewenangan untuk ini, terutama untuk PT-PT cabang ya. Karena ketika orang mau membuat PT cabang, izinnya bukan ke kementerian, izinnya ke Dinas Tenaga Kerja, baik yang di provinsi maupun di kota kabupaten seperti itu. Nah, kecuali kalau PT resmi. Kalau PT resmi memang dia harus izinnya dari kementerian seperti itu. Nah, kita nggak tahu ya, dengan segala hormat ya, apa sih konsep Kementerian Tenaga Kerja atau konsepnya Dinas Tenaga Kerja terhadap pekerja migran dan pelindungannya, kita nggak paham. Paling tidak mungkin kami yang terbatas, entah kami yang terbatas mengetahuinya, tapi sampai sekarang saya juga nggak paham apa konsepnya tentang pelindungan pekerja migran, nggak tahu. Nah, dalam satu hal saja misalnya untuk monitoring, itu kita ngerasa itu nihil sekali monitoring ya, karena kita menemukan banyak PT-PT yang ada satu atau dua PT, katakanlah seperti itu, yang melakukan tadi praktek-praktek kecurangan seperti itu ya. Secara legal mereka resmi, terdaftar, dan kemudian aturan-aturan mainnya sudah ada, tapi mereka melakukan praktek-praktek manipulatif menurut saya, bahkan penjeratan utang, dan kemudian praktek-praktek eksploitasi yang juga sangat mengerikan. PT Valia misalnya tahun lalu, itu PT resmi, kita bisa cek di data BP2MI sebagai PT yang terdaftar, dan terkenal juga sebagai PT yang cukup lama. Ya, memang cabang dari Jakarta seperti itu. Nah, itu tapi menjalankan praktik justru praktik penempatan secara prosedural, bahkan praktik perdagangan orang dilakukan situ. Itu pun jadi pertanyaan kita, kenapa pemilik PT dan orang-orang di atasnya tidak ditangkap?
Padahal sudah jelas itu, nah kalau nama PT pasti korporasi. Sudah pernah dilaporkan sih, Mo? Sudah, karena tersangkanya sudah ada 2 orang yang tertangkap dan sudah putusan juga tersangkanya, 2 orang yang menjadi pekerja dari PT itu. Tetapi kan hanya 2 orang, masa bisnis besar yang mengatasnamakan sebuah PT hanya menangkap 2 orang, itu kan juga jadi pertanyaan seperti itu. Itu di kasus yang ada bisa kita tracking ya untuk rekam jejaknya seperti itu. Belum lagi yang sekarang kita menemukan ada satu PT yang saya tidak sebut namanya, tapi sudah ada indikasi melakukan praktek-praktek manipulasi dan praktek-praktek perdagangan orang. Misalnya memasukkan identitas KTP, ya, membuat paspor dengan identitas yang tidak lengkap. Ya. Kemudian tadi overcharging. Membebankan pekerja migran dengan beban-beban yang melampaui pekerjaannya. Bahkan ketika dia belum bekerja, dia sudah punya utang, bayangkan. Belum bekerja? Sudah punya utang. Tapi sudah punya utang? Sudah punya utang. Kan mengerikan. Kok bisa, Jom? Ada kasus. Jadi ketika ada satu orang, misalnya ketika dia mau pulang, dia setelah bekerja di sana, di PT, kemudian dia ngerasa lama, dan ke PT-nya kayak kurang jelas ya. Ketika dia mau keluar, dia sudah dibebani oleh utang. Bahkan kita mendapatkan somasi dari PT itu, kita baca somasinya ditujukan kepada pekerja migran itu, jumlah tagihan utang yang harus dia bayar adalah kurang lebih 30-40 juta. Saya kurang lebih persis ada, tapi saya punya somasi. Rinciannya apa aja sih, mungkin? Tidak ada rincian, hanya dibilang bahwa pelatihan sekian, biaya penempatan sekian puluhan juta. Bayangkan, tidak diperincikan, dan itu aneh sekali. Dan itu tidak pernah ditagih di depan, tapi begitu saat keluar baru di belakang. Nah, di belakang. Dan PT waktu itu berdalih bahwa ini kan sudah kita bikin kontrak dan anaknya sudah menyetujui kontrak. Gitu ya. Saya bilang nggak bisa, sebuah kontrak apapun yang namanya kalau kita bicara tentang pekerja migran harus berdasarkan pada undang-undang. Kalau kontrak dia melanggar undang-undang berarti sudah ada penipuan, sudah penyalahgunaan. Tidak bisa. Karena yang mana yang lebih tinggi, kontrak atau undang-undang? Tetap undang-undang. PT itu ada di Batam ya, Mo? Ada di Batam. Dan kita sedang melakukan kecamatannya mana, Mo? Nah, itu saya nggak tahu. Kayaknya ada dekat-dekat sini mungkin. Jadi takut. Kalau agak jauh kan jauh, jadi dekat-dekat sini Pak, takut awal. Berarti semakin kompleks ya, Mo, ternyata. Iya. Kita berharap dulu dengan mungkin gebrakannya Menko Polhukam yang lama, mungkin dengan daya dukung dari Menko Polhukam yang lama, Mahfud MD, kita berharap penanganan itu benar-benar serius ya, mau benar-benar, karena kita ngelihat bahwa dari setiap kita dari kasus penanganan itu aja kan banyak banget gitu. Ya. Tapi begitu berganti tahun bersalin rupa lah jadinya barang tuh ya. Yang dulu berganti kulit aja, ya, tapi masih tetap di dalamnya ular juga ya. Bangkai juga dalamnya, meskipun bersalin rupa, berganti kulit, dalamnya tetap juga busuk juga di dalamnya. Waduh, saya baru tahu nih hal-hal seperti ini jadi. Gimana menurut Abang ini, Bang? Ya, kompleks sih masalahnya, Romo ya. Kembali lagi mungkin yang dibilang Romo tadi, hati nurani itu ya. Mungkin karena udah hilang hati nurani sehingga undang-undang pun bisa diakalin kan gitu loh, dengan tadi membuat kontrak-kontrak yang tidak akhirnya membuat pekerja migran itu menjadi terjerat gitu kan. Mau nggak mau harus bertahan dan harus bekerja. Betul. Mereka memperkaya diri dengan cara-cara seperti itu, dan lagi-lagi ketika diperiksa surat lengkap, ini semuanya lengkap. Betul. Seperti itu. Pengawasan yang tidak berjalan akhirnya membuat seperti ini berjalan terus gitu. Dan praktek. Tapi mungkin sebelum kita menutup, ya, kita tahu bahwa kita di Kepri khususnya Patina bisa dikatakan tempat pembuangan sampah gitu ya. Dalam tanda kutip ya, untuk kasus-kasus seperti ini, karena rata-rata kan PM kita tuh dari daerah lainnya kemudian melalui di sini adalah pintu keluar maupun pintu masuknya gitu loh. Ada pandangan soal masalah ini? Tadi ya saya kira ini kalau kita bicara tentang Kepri ya, sebagai pintu transit nomor 1 lah katakanlah seperti di Indonesia. Ya. Lalu lintasnya juga cukup banyak ke Singapura, Malaysia, bahkan negara-negara lain juga pintunya sampai ke Thailand sekarang. Sampai ke Timur Tengah juga melewati Batam. Nah, ini harus ada kebijakan tersendiri. Dan itu saya kira bisa diinisiasi oleh katakanlah gubernur atau wali kota. Misalnya ya, terkait mereka yang pulang, kata Abang, kata bahasa Abang tadi sebagai sampah ya. Mereka yang pulang
melalui pintu ini dan kemudian kita pulangkan lagi ke kampung halaman, tapi 2 hari kemudian mereka datang lagi melalui Batam dan sebagainya. Jadi kebanyakan kita ngulang-ngulang seperti itu. Kalau menurut kami ya, sebenarnya menurut kami apa sih nggak bisa misalnya kalau pemerintah Indonesia katakan diwakilkan oleh gubernur atau wali kota melakukan kerjasama dengan pemerintah Johor atau Singapura, sehingga mereka yang dipulangkan ini nggak perlu mereka pulang lagi ke rumah karena mereka kalau mereka benar-benar pengen bekerja ya Bang, benar-benar mereka dipersiapkan dan kemudian mereka dibantu untuk bisa bekerja dengan baik di tempat ini. Kenapa nggak bisa? Ada semacam itulah. Jadi kita mungkin nggak memberikan solusi apa yang mementaskan persoalan ini semua, tapi paling tidak kita bisa kasih solusi. Karena selama ini yang kita pulangkan sudah 99% itu kembali lagi. Kembali lagi, ya. Entah dia sebagai pelaku, entah dia sebagai korban. Jadi itu selalu ceritanya berulang seperti itu. Nah seharusnya kalau kita mau menangkap persoalan ini ya udah, kalau mereka yang kita dipulangkan misalnya deportasi kita tanya mau pulang tuh bagaimana. Kalau pemain nggak mau bekerja kita bantu mereka. Nggak usah lagi lah mereka kembali karena kembali juga susah untuk mereka. Kita tahu tadi ada persoalan hutang piutang, ada persoalan misalnya rumah tangga, ada persoalan macam-macam hal. Bahkan mungkin tidak punya rumah karena waktu mau berangkat dia jual rumah dan sebagainya. Karena ada budaya-budaya tertentu kalau pulang misalnya dia nggak sebagai orang yang kalah dan sebagainya. Macam sistem support di kampung itu juga mengerikan, membuat orang itu kadang-kadang juga tidak mau kembali. Bahkan di tengah jalan pun mereka bisa putar arah seperti itu. Nah, seperti itu memang harus ditangkap oleh pemerintah ya. Karena menurut saya mereka ini cuma mau bekerja kok, bukan mau ngapain. Dan bukan mau melakukan tindakan kriminal segala macam. Jadi kalau saya katakan ya, kalau pemerintah tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya, minimal pemerintah bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya. Wah, keren banget. Itu kan minimal sederhana, minimal perlindungan. Dibantu dia tuh supaya bekerja. Apa problemnya selama ini? Iya, dibantu. Karena konstitusi juga mengatakan bahwa setiap semua warga Indonesia wajib dilindungi dan itu jelas. Selama kamu warga, jadi tidak ada PM ilegal tuh nggak ada. Karena bagaimana kita mau mengatakan dia ilegal sementara dia terdaftar punya kartu tanda penduduk dan dia warga negara Indonesia. Tapi sistem kita, perlindungan kita yang nggak ada. Usaha kita untuk kemudian memecahkan persoalan mereka itu nggak ada. Iya betul. Itu bisa dilakukan kalau menurut saya. Saya jadi ingat Romo pernah masuk di Kepri, salah satu tempat penampungan sementara. Mulai dari pulang itu saja udah ada perlakuan yang berbeda. Dari kapal yang memuat mereka pulang itu saja udah berbeda dari segi lampunya. Misalnya lampu warna ini, oh ini TKI, ini PMI. Sampai di pelabuhan disuruh jongkok seperti tahanan. Kemudian sampai di tempat penampungan sementara itu persis kayak tahanan. Ketika jam makan misalnya disuruh jongkok semuanya. Belum lagi fasilitasnya yang sangat ini sangat bertentangan dengan slogan sering diungkapkan, wah pahlawan devisa, tapi nggak pernah kita memperlakukan secara baik gitu. Layak dan manusiawi. Dan yang miris lagi seperti itu Rumah, ada lagi yang mereka dieksploitasi, yang mungkin memiliki postur yang lebih baik dimanfaatin lagi oleh oknum tertentu kan. Oh, ini masalah yang nggak pernah tuntas gitu. Dan butuh keseriusan ya, butuh keseriusan bersama, tidak hanya satu pihak. Betul. Tidak hanya bisa Romo Pakar nggak bisa berdiri sendiri dong. Romo ada pihak nggak selesai juga. Harus ada pihak-pihak lain yang terlibat Bang. Kita berharap ada banyak seperti Romo ini aja ya. Dan kita berharap juga ada orang ya Romo Paskal yang baru di tempat-tempat lembaga-lembaga lain yang mungkin serius menangani masalah ini. Sehingga misalnya itu ada, mungkin kedepannya mungkin ya insya Allah jangan pula menjadi dia ditempatkan di posisi di lembaga tertentu justru dia yang paling banyak dolarnya ringgitnya jadi ingat status Romo pakai mobil dinas balik ke apa bahaya balik ke penukaran uang kan? Aduh bahaya itu kita Pak Money Changer ya. Jadi katanya saya dengar, saya sudah konfirmasi katanya ya. Itu katanya pekerja-pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri itu menitipkan uang kepada mereka untuk ditukarkan. Katanya demikian. Tapi aslinya kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan begitu ya. Karena kalau dia pun yang terlibat, waduh siapa lagi? Itu makanya kita jadi bingung ya. Siapa yang bisa kita harapkan juga kita nggak tahu. Tapi kita tetap harus punya pengharapan. Kita harus tetap punya keyakinan bahwa ini bisa kok kalau kita mau. Kalau kita mau ini bisa. Ini bisa. Pasti bisa. Karena ini soal bicara tentang
tentang kemanusiaan tuh harusnya di atas segala-galanya. Dan harus kalau kita udah punya passion dan kita punya hati ke situ, pasti kita berpikir untuk bagaimana bisa melindungi. Bayangkan, orang sekolah aja boleh ke luar negeri, orang berobat saja boleh ke luar negeri. Kenapa orang bekerja nggak boleh? Iya. Kan itu kan juga aneh gitu seperti itu. Apa salahnya kalau orang mau bekerja? Betul. Harusnya pertanyaannya begini ya Romo. Kalau dikatakan tidak prosedur, apa masalahmu tidak prosedur? Iya. Apa yang kamu hadapi selama ini? Harusnya begitu solusinya, Iya, Romo. benar. Kan sederhana sebenarnya kalau gitu. Iya. Kenapa orang lain yang bisa contoh lah orang yang berobat. Kok bisa mereka berobat baik-baik misalnya? Iya. Padahal mereka ngeluarin duit ya. Ya, mereka bisa keluar negeri misalnya. Kalau yang kerja kan menghasilkan uang. Ya, Dia bayangkan. kirim keluarganya untuk Bener. keluarganya gitu. Devisanya lebih luar biasa. Ya, Pahlawan pendapatan- devisa tapi yang tidak benar-benar. diperlakukan secara Iya. ya, layak dan Ya, dihargai. Bahkan mereka yang tadi abang bilang kerja saja pulang aja mereka harus dibuat seperti tahanan dan sebagainya. Mengerikan. Saya pernah masuk di sana dan tahu persis Ya. bergabung dengan mereka seperti apa susahnya. Makanya bang sekarang di undang-undang baru kita nggak nyebut lagi TKI. Ya. Kita nyebut pekerja migran Indonesia. Indonesia PM. Karena kalau TKI itu tenaga kerja Indonesia. Jadi tidak lihat dia sebagai sebuah pribadi, tapi dilihat sebagai ini tenaga loh, ini Iya. aset barang yang bisa dipergunakan. Tapi kalau kita bilang pekerja dia Kerja. keseluruhan sebagai Iya. pribadi. Betul. Jadi bagus ini saya kira perspektif juga bagus. Tapi banyak orang mungkin nggak ngerti. Tapi dengan mengatakan TKI dengan PMI sebenarnya itu dua hal yang sangat Berbeda. berbeda. Iya. Seperti itu. Mo, sebelum kita menutup, boleh menentukan sikap Romo terhadap isu ini. Gini ya, kalau saya sih, saya tetap berdiri ya. Selama masih ada orang yang berangkat dan kemudian menjadi korban dan kemudian menjadi budak dari para kapitalis dan orang-orang yang tamak memeras orang lain dengan cara yang rakyat Indonesia dengan cara yang biadab, kita tidak akan pernah diam. Memang kita lelah, memang kita ngerasa kadang-kadang ini seolah-olah seperti tidak didengarkan, tetapi kita tidak pernah kehilangan harapan. Kita tetap berdiri bersama para korban dan kita tetap yakin, terutama dalam pemerintahan baru ini, bahwa kejahatan ini bisa diperangi, kejahatan ini bisa dituntaskan, dan di Republik ini tidak pernah boleh ada orang yang diperjualbelikan. Negara ini adalah negara yang berdaulat, negara ini adalah negara yang harus mencintai kemanusiaan, dan kita sebagai orang yang mengerti tentang kemanusiaan harus sama-sama menjaga ini. Bukan saja saya, tapi semua kita. Karena pemerintah juga pasti punya keterbatasan, punya kekurangan, tetapi sebagai orang yang beriman dan orang yang mencintai kemanusiaan, ini tugas kita. Dan Batampo saya kira sudah memiliki perspektif di situ, sekurang-kurangnya mengundang kami untuk bersuara pada sore hari, menjadi perpanjangan lidah, perpanjangan suara untuk banyak orang, sehingga kita melihat ini sebagai sebuah kejahatan yang harus kita perangi. Bayangkan kalau umpamanya ini tidak lagi dilihat kejahatan, 2-3 tahun ke depan apa yang terjadi? Semua dianggap hal biasa. Ini sangat mengerikan sekali. Negara yang sangat mengerikan, situasi yang sangat mengerikan. Jadi mari kita buka mata, buka hati, dan ulurkan tangan untuk menolong mereka yang menjadi korban perdagangan orang. Minimal kita menyampaikan informasi ini kepada tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, dengan cara mungkin yang bisa kita lakukan. Siapa tahu kita menjadi bagian dari orang yang mencegah terjadinya kejahatan ini semakin merajalela. Baik, Terima kasih banyak Romo. Wah, luar biasa sebenarnya perbincangan hari ini, dan sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin mohon maaf tidak bisa kita ungkap ya, agak sensitif ya Romo, tapi Agak gitu ya. Ada banyak hal di belakang layar Tapi sebenarnya. penutup Romo tadi luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi semua agen-agen perlindungan Ya. bagi kemanusiaan gitu. Pribadi-pribadi yang peduli atas Iya. isu-isu kemanusiaan. Hari ini mungkin kita menjadi pembicara di sini, tapi kita tidak tahu keturunan kita nanti ya. Kalau kita tidak menjaga dari sekarang, Betul. bagaimana bisa jadi mereka menjadi korban nanti? Kan Betul. gitu. Maka dari sekarang kita harus dukung Romo dan siapa saja yang peduli pada kemanusiaan, khususnya masalah perdagangan orang ini. Jo, Oke, Bang, makasih banyak Romo Ya. sudah datang di apa namanya? Ngegas. 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 ngobrol lepas. Sebenarnya ngegasnya tuh ngobrol lepas, tapi Iya. agak digas-gasin. Tapi perlu rem juga ya, Mo ya. Karena kalau gasnya plong, kami yang masuk jurang, Mo.
Oke, makasih banyak pejabat Bos. Saksikan lagi di Ngegas segmen selanjutnya. Siapa lagi yang kita gas? Tanya selanjutnya.